Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Fatihul Ihsan, NIM 2021531002, kelas C Sistem Informasi, akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Sistem Keuangan, Investasi, dan Ekonomi Modern. Saya mulai. Pertumbuhan keuangan mengeksplorasi isu-isu kunci yang mengelilingi sejarah negara dan analisis kuantitatif yang formal. Jadi kita akan membahas hubungan kritis antara keuangan negara manapun, pembangunan, dan pertumbuhan ekonominya. Apalagi bagaimana pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan keuangan dapat menyebabkan partisipasi dalam ekonomi global negara manapun. Negara-negara dengan sistem keuangan yang sangat efektif dapat mengekspor dengan baik ke banyak negara lain. Namun, kondisi ini memiliki pertanyaan luas yang harus dijelaskan dengan baik dan berkontribusi pada negara manapun, modernisasi dan pertumbuhan ekonomi. Ya, di sini ada sistem keuangan, investasi, dan ekonomi modern. Saya jelaskan, pembangunan keuangan di negara atau organisasi manapun berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi untuk waktu yang lama. Ada perdebatan yang lebih signifikan dan penelitian telah diterbitkan tentang bagaimana sistem keuangan dapat efektif daripada yang lain yang juga dapat menghemat investasi. Keuangan pemasar dan perantara keuangan dapat dilihat sebagai pelengkap daripada menggantikannya dengan yang lain. Selanjutnya adalah pengembangan keuangan dapat berkontribusi menuju pertumbuhan ekonomi. Perantara keuangan dan pasar yang berfungsi secara signifikan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan dengan meningkatkan efisiensi, di mana investor dapat berinvestasi untuk jangka panjang yang menarik dengan mengurangi biaya transaksi di pasar. Beberapa teknik praktis menyoroti bahwa keuangan pembangunan memiliki dampak yang sangat positif dan signifikan terhadap modernisasi dan pertumbuhan ekonomi. Di antara sorotan itu adalah 1. Pengembangan keuangan dapat meningkatkan pertumbuhan produktivitas dengan mempertahankan jangka panjang kerjasama dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, organisasi akan mencakup beberapa domain inovatif dan produktif bergantung pada pendirian perusahaan pada keuangan. Oleh karena itu, lebih banyak manfaat yang dapat dicapai dari sistem keuangan yang dikembangkan. Dan yang kedua adalah setelah meningkatkan efisiensi investasi, sistem keuangan dapat mempromosikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Contohnya, sebuah kasus di Cina menunjukkan bahwa modernisasi ekonomi sistem keuangan dapat mengarah pada pertumbuhan yang lebih seimbang dan berkelanjutan tanpa overinvestment. Kemudian di sini adalah struktur keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun lalu, di domain industri dan baru-baru ini di sektor ekonomi yang sedang berkembang, pasar keuangan telah memainkan peran penting saat mengalokasikan tabungan dan pemrosesan perantara yang paling umum. Nah, di situ timbul pertanyaan atau muncul pertanyaan, dapatkah perantara dan perantara dapat berfluktuasi dalam efisiensi pasar keuangan? Jadi, menurut pandangan perantara, bank dapat meningkatkan pertumbuhan lebih efektif daripada pasar dan secara signifikan
pada tahap awal perkembangannya. Alasan dibalik ini adalah karena mereka dapat membantu perusahaan dengan lebih baik dan dapat meminimalkan bahaya moral secara lebih efektif. Di sisi lain, pandangan berbasis pasar menjelaskan bahwa inovasi keuangan dan proyek berisiko tinggi lebih cocok daripada bank. Selanjutnya adalah di sini sistem keuangan, alokasi resiko, dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu fungsi penting dari sistem keuangan adalah untuk merealokasi resiko antara berbagai instrumen ekonomi. Dengan mengadopsi alokasi tersebut, peminjam dapat diberikan akses yang lebih besar untuk modal. Keuntungan dihasilkan tanpa pertanyaan untuk alokasi yang efisien dari peningkatan resiko membagikan. Manajemen risiko yang efisien bagi investor dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mempertahankan risiko yang lebih tinggi proyek, tetapi secara keseluruhan exposure mereka dapat dikurangi melalui diversifikasi. Berbagi risiko dan alokasi keuangan. Jadi, selama 30 tahun terakhir, sistem keuangan menghadapi berbagai perubahan. Inovasi keuangan telah memungkinkan perantara untuk mendiversifikasi dan mengelola risiko dengan tepat. Selain itu, derivatif keuangan juga telah mengubah pasar global. Munculnya pasar yang berkelanjutan juga telah mengubah metode pinjaman, manajemen risiko, dan investasi. Selanjutnya, pasar yang tidak lengkap dan risiko antar regenerasi. Contoh signifikan dari risiko antar regenerasi adalah risiko demografis yang merupakan transfer risiko yang efektif antara berbagai generasi. Dalam skenario ini, pasar tidak sepenuhnya terintegrasi dengan risiko antar generasi yang memengaruhi berbagai generasi yang berada di domain yang sama. Banyak negara maju telah menghadapi transisi demografi yang juga disebut krisis usia tua. Selain demografi, beberapa risiko dapat dibagi antara berbagai generasi secara lebih efektif. Kemudian dapat kita lihat di sini ada inovasi dan risiko. Kita semua terhubung dan prihatin dengan kecepatan inovasi karena inovasi keuangan telah meningkatkan ketahanan dan efisiensi sistem keuangan. Risiko dapat menyebar antar agen. Insentif yang memadai diberikan kepada perantara keuangan untuk meningkatkan teknik manajemen risiko. Itu sebabnya sistem keuangan dapat menyerap dampak ekonomi yang meningkat dengan lebih baik. Metode insentif harus selaras dengan manajer yang beroperasi dalam kepentingan kritis investor. Karena itu dianggap sebagai domain produktif untuk regulasi penelitian. Kita lanjut. Jadi kesimpulan semua tadi adalah dapat disimpulkan bahwa aspek pertama dan terpenting adalah kepentingan stabilitas dan efisiensi sistem keuangan apapun. Oleh karena itu, harga aset adalah batu kunci yang melaluinya kebijakan ditransformasikan ke dalam ekonomi real. Selain itu, dengan mengadopsi pendekatan yang berbeda terhadap sektor swasta dan publik, transparansi dapat dicapai
seperti peningkatan peraturan pengawasan dan standar keuangan, peningkatan pelaporan data di pasar OTC, upaya untuk mengungkapkan lembaga keuangan dengan lebih baik, dan mempromosikan pasar yang solid, disiplin. Dengan demikian, efisiensi dan kelincahan modernisasi ekonomi dapat dicapai yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan kemakmuran di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye.